Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ridho Arif Al-Rashid, mahasiswa kimia Fakultas IPA dan Ilmu Matematika Universitas Brawijaya Kota Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat program kimia dengan menggunakan software Python, ya, Python versi 3.8 dengan menggunakan Spider. Nanti teman-teman yang belum download bisa akses di website Anaconda, ya. Di situ nanti teman-teman bisa mendownload software Spider ini melalui Anaconda, ya. Nama websitenya adalah Anaconda. Baik, kita langsung saja di sini. Saya akan langsung membuat programnya ini tanpa script, tanpa persiapan apa-apa. Jadi teman-teman mohon maaf atas ketidaknyamanannya apabila nanti akan sering terjadi kesalahan, ya. Di sini saya akan sharing bagaimana sih cara untuk membuat program yang baik dan juga membiasakan diri untuk menggunakan Python dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita baca dulu perintahnya. Buatlah program untuk menghitung konsentrasi larutan NaCl. Ya. Jadi kita sudah tahu bahwasanya rumus dari konsentrasi itu adalah sama dengan M sama dengan N per V, ya. Tapi kita perlu pahami bahwasanya untuk mencari mol itu kita harus tahu rumus N itu sama dengan massa, ya, massa dalam bentuk gram, ya. Itu pasti akan dibagi dengan nilai mR-nya atau massa molekul relatifnya, yang satuannya adalah gram per mol. Nah, ini rumus sederhana yang sering kita gunakan dalam menentukan konsentrasi suatu larutan. Nah, di sini kita sudah diperintahkan untuk membuat program untuk menghitung konsentrasi larutan NaCl dengan menggunakan mR-nya 58,5 gram per mol, dan juga dengan meminta memasukkan berupa massa NaCl dalam satuan gram dan volume larutannya dalam satuan liter. Tampilkan hasil perhitungan itu dengan satuan yang tepat. Nah, jadi pertama, ya, saya akan membuat ini dulu, nilai MR-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena tujuan saya untuk mencari nilai mol terlebih dahulu. Jadi tujuan pertama saya mencari mol terlebih dahulu, ya, mencari nilai mol terlebih dahulu. Oke, sekarang kita tulis perintahnya, menentukan nilai mol NaCl. Misalkan saya menggunakan mR itu menggunakan simbol A saja, ya, untuk memudahkan. A sama dengan input, ya, A sama dengan maaf, kalau mau dalam bentuk angka langsung kita buat float, ya. Saya pakai float saja, float. Terus kemudian input, kemudian kurung 2 kali. Nah, kemudian kita bikin perintahnya. Pertama, masukkan nilai massa dari NaCl
dalam satuan gram ya. Biasanya kan kita menggunakan massa dari suatu padatan tuh dalam satuan gram menurut SI ya, satuan internasional. Nah, kita sudah buat perintah seperti ini. Kemudian kita gunakan nilai B. Oh, jadi saya ralat dulu ya. Jadi nilai A ini adalah untuk massa padatan NaCl ya. Massa padatan NaCl. Ya, berarti kita memasukkan nilai inputan massa padatan NaCl. Saya ralat. Kemudian yang B di sini kita buat itu nilai Mr dari NaCl. Jika nilai B itu sebesar 58,5 ya, 58,5, maka kita bisa menentukan rumus mol itu ya. Kita boleh menuliskannya nilai mol. Nah, dengan menggunakan sama dengan float A dibagi B ya. Jadi perhatikan di sini, A itu adalah massa padatan, B itu adalah nilai Mr dari NaCl. Nah, itu sudah jadi program sudah yang kita buat. Kemudian kita ingin menampilkan hasil nilai mol NaCl yang diperoleh. Nah, oh maaf, ini harusnya tidak ada ya. Nah, saya batalkan saja. Itu nggak bisa menggunakan S ya, karena harus dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Hasil nilai mol NaCl yang diperoleh ini harusnya kecil ya, harusnya kecil. Nah, setelah itu kita gunakan perintah print. Nah, saya biasanya lebih suka menggunakan perintah ya, maksudnya perintah dalam arti hasil yang diperoleh. Nanti lebih rapi lah program yang nanti saya buat itu. Hasil mol NaCl yang diperoleh, oke, tanda petik 2. Kemudian kita buat lagi print. Jika massa molekul relatif atau Mr dari NaCl sebesar, nah kita sudah buat. Nah, kita tulis Mr-nya berapa di sini, B-nya kita taruh di sini simbolnya. Jangan lupa kita kasih tanda koma lagi di sini agar bisa terbaca. Nah, terus kemudian kita tulis satuannya adalah gram per mol ya, gram per mol. Nah, maka kita nanti bisa langsung memperoleh nilai Mr yang sudah kita tulis sebelumnya. Maka kita tulis hasil terakhirnya, yaitu print output dari perhitungan nilai mol yang kita cari. Oke, print, maka nilai mol NaCl yang diperoleh
sebesar koma, sebesar titik 2, atau enggak, kalau nggak suka ya boleh pakai sama dengan, boleh, saya pakai sama dengan saja. Oke, koma berapa, berarti menggunakan simbol mol 1, karena itu merupakan hasil nilai mol yang kita cari nantinya. Jangan lupa kasih koma, terus kita kasih satuan di sini. Satuannya apa? Di sini adalah mol, ya. Satuannya di sini adalah mol. Nah, ini sudah kita buat program di sini dan tidak ada tanda silangnya di sini. Berarti secara teorinya hasil program yang kita buat ini sudah benar sebenarnya. Nah, dari sini kita sudah memperoleh apa ya, nilai mol yang kita dapatkan dengan membuat program yang sudah dibuat sedemikian rupa, seperti pada layar di depan teman-teman lihat ini. Nah, itu baru pertama ya. Oke, kita testing dulu lah ya program yang sudah kita buat. Nah, masukkan nilai NaCl dalam satuan gram. Wah, ini kurang typo ya, kurang N-nya di sini, ya nggak apa-apa, nanti bisa diedit lagi ya. Misalnya masanya adalah 10 gram ya. Nah, langsung muncul di situ hasil mol NaCl yang diperoleh. Nah, jika massa molekul relatif Mr dari NaCl adalah sebesar 5,8 gram per mol, maka nilai mol NaCl yang diperoleh itu sebesar 0,17. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau mau mengedit boleh, ini kita edit dulu. Kemudian kalau ingin mau dipisah ya, antara apa, mau diberi tanda spasi antara masukan massa dari NaCl. Nah, nanti teman-teman di sini kasih tanda seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk memberikan spasi ya. Mohon maaf kalau saya tidak menggunakan bahasa komputer, saya akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh teman-teman nantinya. Ya, beri tanda seperti ini, tanda silang, tanda garis miring, terus dikasih simbol N ya, huruf N ya, huruf N, gunanya untuk menspasi lah begitu. Nah, sudah ya. Terus kalau teman-teman ingin melakukan pembulatan, maka beri fungsi round di sini ya, round. Nah, jangan lupa di sini kita masukkan. Nah, masukkan, kasih tanda koma di sini. Kemudian kita mau pembulatannya 2 angka di belakang koma. Nah, sudah ya. Kita tes lagi. Satuannya adalah 10 misalnya. Maka hasil mol NaCl yang diperoleh itu adalah 0,17. Nah, ini sangat lebih efisien ya, maksudnya jauh lebih baik daripada program yang kita buat sebelumnya. Terus kalau mau memberikan judul boleh, seperti contohnya seperti ini ya. Ini saya buat judul dah. Judulnya ini misalnya aku buat print. Nah, terus habis itu saya kasih tanda titik 2, menentukan nilai NaCl. Terus kemudian saya spasi di sini untuk bisa memisahkan ini yang atas dengan yang bawah ya, nanti bisa dilihat hasil akhirnya nanti. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk menentukan konsentrasi larutan NaCl ya, NaCl ya. Oke, sekarang kita buat printnya ya. Print menentukan
konsentrasi larutan NaCl. Nah, kita sudah buat seperti ini ya. Menentukan konsentrasi larutan NaCl. Nah, pertama kita gunakan simbol atau variabel dengan menggunakan huruf saja ya, agar jauh lebih mudah. Misalkan kita menggunakan simbol X ya, simbol X untuk memasukkan nilai volumenya ya, nilai volumenya. Oke, jadi kita buat float ya, terus input, kemudian kita tulis perintahnya, di sini masukkan, kita buat pisah juga. Nah, masukkan volume larutan NaCl, misalnya volume larutan NaCl dalam satuan liter ya, liter. Atau boleh masukkan volume larutan NaCl yang digunakan, boleh kayak gitu kalau lebih lengkapnya yang digunakan. Nah, ini juga boleh, terserah teman-teman, sesuaikan selera teman-teman. Yang penting teman-teman paham cara memasukkan ini perintah di dalam Python. Sudah ya. Habis itu kita sudah buat perintah memasukkan nilai volumenya. Setelah itu masukkan rumus M atau konsentrasi ya. Simbolnya seperti ini boleh ya. Sama dengan, nah kita buat dalam bentuk pembulatan saja ya, float. Nah, float berarti kan mol dibagi volume ya. Sekarang kita masukkan mol. Nah, dibagi volume. Volume yang dimasukkan adalah nilai X-nya nanti. Jadi kita ingin menampilkan hasil nilai konsentrasi larutan NaCl yang diperoleh. Nah, sudah ya. Saya copy paste saja. Nanti tinggal diganti. Nah, hasil nilai konsentrasi larutan NaCl yang diperoleh ya. Jadi kita buat print lagi. Perhatikan di sini. Oke. Maka, maaf, jangan langsung maka ya. Jika mol NaCl yang dihasilkan, yang diperoleh sebanyak, saya biasanya mencoba melatih ini dengan membuat kata-kata ya, sebanyak koma. Nah, terus kita kasih tanda koma di sini, kemudian tulis di sini misalnya boleh lah ya, saya membuat round lagi di sini ya, round number. Nah, terus kemudian saya tulis
mol strip 1 koma ya, terus koma, terus pembulatan di sini, koma lagi ya, dalam bentuk satuannya adalah mol. Nah, tutup kurung ya. Oh, kenapa ini? Oh, ada yang keliru ya. Ada yang keliru di sini. Oh, ini harus teliti ya. Nah, harus teliti di sini. Kemudian kita buat print. Maka nilai konsentrasi larutan larutan NaCl yang diperoleh sebesar sama dengan kemudian ini yang buat tanda koma, kemudian kita buat round untuk pembulatannya. Nah, ini enak menggunakan menggunakan spider, ini bisa memudahkan pekerjaan kita dalam membuat program kimia menggunakan Python nih. Oke, contohnya roundnya ini ya, M1 ya, koma 0 ya, pembulatannya 2 saja. Oke, setelah itu kita tulis bentuk dalam satuannya adalah mol per, mohon maaf, kita buat string di sini, mol per liter. Seperti ini. Jadi sudah program yang sudah kita buat, tinggal kita coba jalankan. Dari sini tidak ada tanda silang ya, tidak ada tanda silang, berarti program kita sebenarnya sudah bisa berjalan. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, menentukan nilai mol NaCl. Masukkan massa NaCl dalam satuan gram. Oke, misalnya kita buat 10 gram ya. Terus kemudian masukkan volume larutan yang digunakan dalam satuan liter, misalnya 5 liter misalnya ya, 5 liter. Maka hasil nilai konsentrasi yang diperoleh jika NaCl yang diperoleh sebanyak 0,17, maka nilai konsentrasi larutan yang diperoleh adalah 0,03. Nah, yang jadi permasalahan di sini tidak ada. Oh, ternyata sudah muncul semua. Ya, muncul semua di sini perintahnya. Oke, kita coba sekali lagi ya, untuk memastikan. Masukkan massa NaCl dari kesatuan gram, misalnya 0,5 misalnya ya. Oke. Oh, jadi di sini sudah langsung ketahuan nilainya ya, molnya berapa. Terus masukkan volumenya, misalnya volumenya di sini adalah 2,5. Oh, maka nilai konsentrasi yang NaCl yang diperoleh itu sebanyak 0,0. Nah, ini berarti 0,00 berapa di sini. Nah, misalkan saya di sini ingin melakukan pembulatannya 4 deh. Ya, 4 misalkan ya. Misal kita gunakan angka yang sama saja ya. Misalnya 0,5 ya. 0,5. Nah, dapatnya 0,01. Kemudian kita gunakan volumenya tadi sebesar 2,5 misalnya ya, 2,5. Wah, ternyata sangat kecil sekali konsentrasinya, 0,0034 mol. Jadi sesuaikan saja teman-teman pembulatannya itu
beberapa angka di belakang koma. Semoga tutorial ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan selama membuat tutorial ini berlangsung. Jangan lupa berikan kritik, masukan, dan saran terbaik teman-teman pada kolom komentar di bawah dengan adab yang baik. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.